Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Ramadan N dengan NPM 23351057. Di sini saya akan membuat tugas dari pemrograman mobile, yaitu membaca buku pada chapter 8. Langsung saja kita masuk di sini pada bab 8-nya. Di situ di sini networking and API, talking to the cloud. Masuk yang pertama, asynchronous JavaScript, waiting for the pizza. Di dunia pemrograman ada dua cara utama untuk mengeksekusi perintah, sinkronos atau sinkron, dan asinkronos asinkron. Secara default, JavaScript adalah bahasa yang sinkron dan single threaded. Artinya ia hanya bisa melakukan satu hal dalam satu waktu, seperti kasir di minimarket yang melayani pelanggan satu persatu. Jika kasir tersebut harus memasak mie instan untuk satu pelanggan dan menunggu 3 menit sampai matang sebelum melayani pelanggan berikutnya, antrian akan mengulur panjang dan semua orang akan marah. Dalam konteks aplikasi, ini disebut UI freeze atau aplikasi macet total saat sedang mengambil data dari server. Layar tidak bisa disentuh, animasi berhenti, dan pengguna mengira aplikasi rusak. Inilah mengapa operasi yang memakan waktu lama, seperti mengambil data dari internet atau networking, harus dilakukan secara asinkron. Asinkronous JavaScript bekerja seperti memesan pizza di restoran. Kamu main thread, datang ke kasir, memesan pizza, mendapatkan nomor antrian, dan kemudian kamu bebas duduk, ngobrol, atau main HP sambil menunggu pizza itu dipanggang di dapur server. Kamu tidak berdiri mematung di depan kasir sampai pizza matang. Ketika pizza selesai, pelayan akan memanggil nomor antrianmu dan mengantarkan pizza tersebut ke mejamu. Mekanisme dapur terpisah ini memungkinkan aplikasi React Native untuk tetap responsif melayani interaksi pengguna seperti scroll atau tab, sementara proses pengambilan data yang sedang berlangsung di latar belakang. Konsep teknis di balik dapur ini adalah event loop. JavaScript mendelegasikan tugas berat seperti network request ke sistem operasi atau browser API, lalu melanjutkan eksekusi kode baris berikutnya tanpa menunggu. Ketika tugas berat itu selesai, hasilnya dimasukkan ke dalam antrian tugas. Task queue. Event log terus-menerus memantau apakah main thread sudah kosong. Kalau ya, ambil tugas dari antrian dan jalankan. Ini mengapa console log A diikuti set timeout 0 dan konsol log B akan mencetak A lalu B. Baru kemudian hasil set timeout. Meskipun waktunya 0 detik, pemahaman tentang urutan eksekusi ini sangat vital agar kamu tidak bingung kenapa variabel datamu masih kosong, undefined, padahal kamu baru saja memanggil fungsi fact. Dahulu menangani proses sinkron ini menggunakan teknik yang disebut callback, yang sering berujung pada callback hell. Struktur kode menjorok ke kanan yang sangat dalam dan sulit dibaca. Kemudian muncullah promise, sebuah objek yang mewakili nilai yang mungkin belum tersedia sekarang, tapi akan ada di masa depan. Promise punya nilai punya 3 status: pending, fulfill, dan rejected. Ini jauh lebih rapi, tapi masih membutuhkan rantai dan cat yang kadang membingungkan logika alur program. Revolusi sesungguhnya terjadi dalam sintaks async atau await yang membuat kode asinkron terlihat dan berperilaku seperti kode sinkron biasa, dengan menambahkan kata kunci async dan di depan fungsi dan await di depan promise. Kita bisa menyuruh JavaScript untuk berhenti sebentar di baris ini sampai data selesai diambil, baru lanjut ke baris berikutnya. Kode menjadi linear, mudah dibaca dari atas ke bawah, dan penanganan error bisa menggunakan blok try-catch standar yang familiar. Cons data sama dengan await fact dalam kurung URL jauh lebih manusiawi daripada rantai, dan di React Native pola async atau await ini adalah standar de facto yang akan digunakan di seluruh bab ini. Yang kedua, fact versus Axios, the native versus the specialist. Ketika ingin melakukan panggilan HTTP, kita dihadapkan pada dua pilihan populer: menggunakan fact API bawaan atau menginstal pustaka pihak ketiga seperti Axios. Fact adalah standar web modern yang sudah tersedia langsung di lingkungan JavaScript React Native tanpa perlu instalasi apapun. Kelebihannya ringan, tidak menambah ukuran aplikasi, dan didukung secara natif.
Untuk aplikasi operasi get sederhana seperti mengambil daftar artikel berita, fake sudah lebih dari cukup. Kamu tinggal panggil fake URL, lalu parse hasilnya menjadi JSON dengan respon.json. Kesederhanaan ini membuat fake menjadi pilihan favorit untuk proyek-proyek kecil atau tutorial pemula. Namun, fake memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula, terutama dalam penanganan error. Secara default, fake tidak menganggap respon error dari server, seperti 404 not found atau 500 interval per server error. Sebagai kegagalan atau reject, fake hanya akan gagal jika koneksi jaringan benar-benar putus. Artinya blockhead kamu tidak akan menangkap error 404. Kamu harus mengecek properti respon.ok secara manual di dalam block try dan melempar error sendiri jika statusnya bukan 200 sampai 209. Ini menambah boilerplate kode yang harus ditulis berulang-ulang di setiap panggilan API. Di sisi lain, Axios adalah spesialis yang datang dengan baterai lengkap. Axios secara otomatis mengubah data response menjadi JSON, jadi tidak perlu JSON lagi. Dan yang paling penting, ia otomatis melempar error throw jika status respon di luar jangkauan 2xx. Ini membuat alur penanganan error jauh lebih konsisten dan dapat diprediksi. Selain itu, Axios memiliki fitur interceptors yang memungkinkan kita setiap request atau respon sebelum diproses oleh komponen. Fitur ini sangat berguna untuk menyuntikkan token autentikasi secara otomatis ke setiap header request, atau menangani error token expired secara global dengan meredirect user ke halaman login. Axios juga unggul dalam fitur-fitur canggih lainnya seperti timeout, membatalkan request jika server terlalu lama merespon, dan pembatalan response cancellation menggunakan abort controller yang terintegrasi lebih rapi. Dalam aplikasi mobil di mana koneksi internet sering tidak stabil, kemampuan untuk mengatur timeout sangat krusial agar pengguna tidak terjebak dalam status loading abadi. Meskipun Axios menambah sedikit ukuran aplikasi, sekitar beberapa kilobyte, fitur dan kemudahan pengguna developer experience yang ditawarkannya seringkali sepadan dengan biayanya, terutama untuk aplikasi skala produksi yang kompleks. Jadi, mana yang harus dipilih jika kamu sedang membangun prototipe cepat atau aplikasi yang sangat sederhana dengan sedikit panggilan API? Gunakan fake, itu cepat, gratis, dan ada di sana. Namun, jika kamu membangun aplikasi serius yang membutuhkan manajemen autentikasi, penanganan error global yang kuat, dan dukungan timeout yang handal, Axios adalah investasi yang bijak. Dalam buku ini kita akan mempelajari sintaks keduanya agar kamu fleksibel. Tetapi untuk proyek akhir yang kompleks, kita akan merekomendasikan Axios demi arsitektur yang lebih solid. Pahami alatmu dan gunakan yang paling tepat untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, set effect atau use effect, the synchronization portal. Komponen React pada dasarnya adalah fungsi murni atau pure function yang tugas utamanya adalah mengubah data, props atau state menjadi tampilan UI. Namun mengambil data dari server adalah operasi kotor yang disebut side effect atau efek samping, karena ia berinteraksi dengan dunia luar dan tidak sinkron dengan siklus render ya. Kita tidak boleh menaruh kode efek langsung di dalam tubuh komponen utama, karena itu akan memicu request berulang kali setiap ambil detik saat komponen di render ulang. Untuk menangani operasi berbahaya ini dengan aman, React menyediakan hook khusus bernama useEffect. useEffect bertindak sebagai portal yang memungkinkan kita menyinkronkan komponen kita dengan sistem eksternal seperti API server. Hook ini menerima dua argumen, sebuah fungsi efek tempat kita menaruh kode efek, dan sebuah array dependency. Array yang dependency ini adalah kunci sakti yang memberitahu React kapan efek tersebut harus dijalankan. Jika kita memberikan array kosong, itu berarti jalankan efek ini hanya satu kali. Saat komponen pertama kali muncul mount, ini adalah pola standar untuk mengambil data awal halaman, mirip dengan komponen did mount di React klasik zaman dulu. Namun array dependency sering menjadi sumber bug paling umum bagi pemula, terutama yang menyebabkan infinite loop. Jika kamu lupa menyertakan array dependency, menulis useEffect tanpa efek akan dijalankan setiap kali komponen di render. Dan karena biasanya setelah fake data kita memanggil set state berubah, memicu render ulang, memicu efek lagi, fake lagi, set state lagi, render ulang lagi, dan seterusnya sampai server meledak atau kuota API habis.
Selalu pastikan kamu memberikan array dependensi dan isi array tersebut dengan variabel yang benar-benar memicu perubahan data. Misalnya user ID. Jika kamu ingin mengambil data ulang saat ID user berubah, tantangan lain dalam menggunakan use effect untuk data fetching adalah masalah rest condition. Bayangkan skenario ini, pengguna mengklik tombol profil A lalu dengan cepat mengklik profil B. Request untuk A dikirim lalu request untuk B dikirim. Karena kondisi jaringan tidak menentu, bisa jadi respon untuk B datang duluan, baru kemudian respon A datang belakangan. Akibatnya UI menampilkan profil B tapi tiba-tiba ditimpa oleh data profil A yang terlambat sampai. UI menampilkan profil B tapi datanya profil A. Untuk mengatasi ini kita perlu menggunakan fitur cleanup function di use effect untuk membatalkan request sebelumnya jika komponen sudah berubah, atau di unmount memastikan hanya data dari request terakhir yang relevan yang ditampilkan. Selain itu, karena fungsi di dalam use effect tidak boleh berupa fungsi asing secara langsung, karena use effect mengharapkan return berupa fungsi cleanup bukan promise, kita harus menggunakan trik kecil. Kita mendefinisikan fungsi asing terpisah di dalam use effect, lalu memanggilnya segera pola use effect convert data asing pakai data akan sering kamu lihat dan tulis. Meskipun terlihat agak bertele-tele, ini adalah cara yang menjaga konsistensi perilaku hooks-nya. Simpulannya, use effect adalah jembatan vital antara UI yang sinkron dan data yang asinkron. Menggunakan dengan benar membutuhkan pemahaman mendalam tentang siklus hidup komponen dan referensi variabel. Jangan takut melakukan kesalahan di awal. Infinite Loop adalah situs peralihan bagi setiap developer React. Yang penting adalah belajar mendiagnosisnya, cek tab network di debugger, dan memperbaikinya dengan mengatur dependensi yang tepat. Ketika dikuasai, use effect memberikan kekuatan untuk membuat aplikasi yang dinamis dan selalu terbarui. Yang keempat, server state management, enter dan state query. Saat aplikasimu berkembang dari proyek latihan menjadi aplikasi nyata, kamu akan menyadari bahwa menyimpan data server dalam state lokal memiliki banyak keterbatasan. Data server memiliki sifat yang unik. Ia disimpan di tempat jauh yang tidak kita kontrol. Ia butuh protokol asinkron untuk mengambil dan memperbaruinya. Dan yang paling penting, ia bisa menjadi kedaluarsa atau stale kapan saja jika orang lain mengubahnya di database. Mengelola status loading, error, caching, duplication, dan background update secara manual menggunakan use effect dan use state akan menghasilkan kode boilerplate yang sangat banyak dan rentan bug. Inilah yang disebut masalah server state, dan use state bukanlah alat yang tepat untuk ini. Solusi industri untuk masalah ini adalah latent state query. Sebelumnya dikenal sebagai React Query, sang ini sering disebut sebagai the missing data tracing library for React. Filosofinya sederhana, pisahkan client state seperti status tema gelap atau terang, import from, dan dengan server state data user daftar produk. Dan state query mengambil alih tanggung jawab mengambil, menyimpan, dan memperbarui data server sehingga kamu bisa menghapus hampir semua kode use effect biasanya yang rumit di komponenmu. Cukup panggil hook use query, berikan kunci unik misal user dan fungsi fetchernya, dan dia akan mengambilkan objek berisi data, is loading, is error, dan error secara otomatis. Salah satu fitur sihir dari Stack Query adalah manajemen caching yang cerdas. Saat pengguna berpindah dari halaman A ke B lalu kembali ke A, Stack Query akan menyajikan data dari cache memori secara instan tanpa loading sama sekali, membuat aplikasi terasa cepat kilat di latar belakang. Ia akan melakukan background refactor untuk mengecek apakah ada data baru di server. Jika ada, ia akan memperbarui UI secara diam-diam. Strategi while revalidate ini memberikan pengalaman pengguna terbaik, instan seperti aplikasi offline, tapi akurat seperti aplikasi online. Kamu tidak perlu pusing memikirkan kapan harus menyimpan data ke variabel global. Pustaka ini mengurusnya untukmu. Fitur lain yang sangat berguna untuk aplikasi mobil adalah window focus reflection.
Saat pengguna meninggalkan aplikasimu untuk membalas WhatsApp lalu kembali lagi, Translate Query secara otomatis mendeteksi bahwa aplikasi menjadi aktif kembali dan memicu pengembalian data ulang. Ini memastikan pengguna selalu melihat data terbaru tanpa harus menekan tombol refresh manual. Bayangkan aplikasi saham atau skor bola. Fitur ini memastikan harga atau skor selalu fresh begitu pengguna melirik layar kembali. Semua kecerdasan ini didapat secara gratis hanya dengan konfigurasi default. Dan step query juga menangani masalah duplication dengan elegan. Jika kamu memiliki 3 komponen berbeda di layar yang semuanya membutuhkan data profil user, dan stack query akan menyatukan ketiga permintaan tersebut menjadi satu request jaringan saja. Ini sangat menghemat bandwidth pengguna dan beban server. Tanpa usaha ini, ketiga komponen tersebut mungkin akan memicu 3 request terpisah yang mubazir. Baik, selanjutnya yang kelima, handling network status di UX of a Unity. Berbeda dengan aplikasi yang berjalan di server lokal, aplikasi mobile hidup ini lingkungan yang penuh ketidakpastian. Koneksi bisa cepat 4G atau 5G, lambat 8G atau mati total offline. Saat masuk lift atau terowongan, aplikasi yang baik bukan hanya yang bekerja saat kondisi sempurna, tetapi yang gagal dengan anggun. Saat kondisi buruk, oleh karena itu menangani berbagai status jaringan, loading, error, empty, dan offline adalah bagian integral dari desain terbuka, bukan sekedar renungan setelah coding selesai. Status pertama adalah loading state. Hindari penampilan layar putih kosong, blank screen saat data sedang diambil, karena pengguna akan mengira aplikasi macet. Solusi paling dasar adalah menampilkan indikator putar. Tetapi standar modern lebih menyukai skeleton loading. Skeleton adalah kerangka abu-abu yang berkedap halus menyerupai tata letak konten asli yang akan muncul. Misalnya kotak-kotak untuk gambar dan garis-garis untuk teks. Ini memberikan persepsi bahwa aplikasi lebih cepat dan memberikan petunjuk visual tentang apa yang akan dilihat pengguna. Mengurangi kejutan tata letak saat data tiba-tiba muncul. Status kedua adalah error state. Jangan biarkan aplikasi crash atau diam saja saat request gagal. Tampilkan pesan yang informatif tapi manusiawi, seperti ya, gagal membuat data. Cek koneksi kamu ya, alih-alih error 500 network failure. Yang paling penting, selalu sediakan tombol retrieve, coba lagi. Kesalahan jaringan seringkali bersifat sementara. Memberikan pengguna kontrol untuk mencoba lagi, memberdayakan mereka dan mengurangi frustasi. Komponen error boundaries di React bisa digunakan untuk menangkap error yang tidak terduga di level komponen dan menampilkan UI cadangan, fallback UI, agar seluruh aplikasi tidak mati total. Status kedua ada empty state atau kondisi data kosong. Seringkali developer lupa mendesain tampilan saat daftar data dari API ternyata kosong. Tampilan layar putih kosong bisa membingungkan. Apakah ini masih loading atau error atau memang tidak ada datanya? Desainlah ilustrasi menarik atau teks yang jelas seperti belum ada transaksi ini. Yuk belanja dulu. Untuk status kosong ini, empty state adalah peluang bagus untuk melakukan onboarding atau mendorong pengguna melakukan aksi tertentu. Call to action mengubah jalan buntu menjadi peluang interaksi. Terakhir adalah offline state. React Native memiliki pustakaan info yang memungkinkan kita mendeteksi status koneksi internet secara real time. Aplikasi yang hebat akan menampilkan indikator kecil seperti TOS atau banner merah yang memberitahu kamu sedang offline, dan mungkin menonaktifkan tombol-tombol yang butuh interaksi server. Lebih canggih lagi, kita bisa menerapkan strategi offline freeze, dibahas lebih lanjut di database, di mana aplikasi tetap bisa menampilkan data lama dari cache lokal. Meskipun tidak ada internet, pengguna masih bisa membaca konten yang sudah dimuat sebelumnya, memberikan pengalaman yang seamless meskipun di dalam pesawat terbang.
Oke, yang selanjutnya di sini mengerjakan tugas yang ada di chapter pada chapter 8, yang soal pertama ada analisis asynchronous blocking dan konsep tawakal. Nah, pertanyaannya, analisis C4, mengapa proses pengambilan data dari jaringan wajib dilakukan secara asinkronus menggunakan async atau await atau promise di lingkungan mobile development. Hubungkan konsep melepas proses ke background tanpa menghentikan aktivitas utama. Ini dengan konsep tawakal, mengapa seseorang yang bertawakal tetap bisa berproduktif beraktivitas. Nah, jawabannya di sini ada main thread. Thread utama harus bebas untuk merender UI. Networking di main thread menyebabkan app not responding atau ANR. Promise, janji bahwa hasil akan datang nanti, biarkan kode lain jalan dulu. Yang keterkaitannya dengan konsep tawakal yaitu mengirim doa atau usaha, request, lalu menyerahkan hasil pada Allah sambil tetap beramal atau interaktif, tidak macet karena menunggu. Soal kedua, evaluasi error handling dan sikap husnuzon. Pertanyaannya di sini, rancanglah mekanisme graceful degradation. Untuk kasus ini, apa yang seharusnya ditampilkan kepada pengguna saat server error? Bandingkan penanganan error teknis ini dengan sikap husnuzon. Oke, jawabannya di sini Trycat, mekanisme menangkap error agar aplikasi tidak mati. Kemudian user feedback, tampilkan pesan sopan, maaf server sedang sibuk, coba lagi nanti, dan tombol retry untuk mengulang saat aplikasi mengalami crash. Dan resiliensi, aplikasi yang baik tetap berdiri walau server error. Mukmin yang baik tetap beriman walau tertimpa musibah, tidak crash iman. Soal ketiga, kreasi indikator loading dan latihan kesabaran. Pertanyaan di sini, jelaskan bagaimana step ini mengunci tombol, jelaskan filosofi fitur ini dengan nilai sabar, mengapa memberikan kepastian visual bahwa proses sedang berjalan, itu penting untuk mencegah tindakan gegabah atau terburu-buru. Jawabannya di sini ada disable button saat is loading sama dengan true, tombol harus dimatikan atau disable. Visual cue, tampilkan activity indicator agar user tahu sistem sedang bekerja. Istijal, sifat tergesa-gesa berasal dari setan. UI yang baik membantu pengguna bersabar menunggu proses selesai. Soal keempat, analisis struktur REST API dan ada berdoa. Pertanyaan di sini, mengapa protokol komunikasi harus dipatuhi? Saya hubungkan ke ketaatan pada protokol API ini dengan adab berdoa dan tata cara ibadah. Oke, jawabannya di sini, mengapa protokol komunikasi harus dipatuhi, yaitu untuk get untuk mengambil data, parameter URL, post untuk mengirim data, di body lebih aman atau tersembunyi. Kemudian security, password URL akan tersimpan di story atau browser atau server log. Di sini untuk menghubungkan ketaatan pada protokol API ini dengan adab berdoa dan cara ibadah, yaitu adab Allah menetapkan cara berdoa, mengangkat tangan, memuji dan lain-lain. Melanggar protokol sama dengan bid'ah atau asal-asalan, bisa membuat request ditolak, error 400 bad request. Kemudian soal yang terakhir, evaluasi konsistensi data JSON dan konsep janji. Pertanyaannya, ya bagaimana solusi di sisi frontend untuk memitigasi janji yang dilanggar oleh backend ini? Kaitkan isu dengan kewajiban menepati janji. Jawabannya di sini defensive coding. Lakukan persaing manual percent in atau gunakan ZOT skema untuk memvalidasi tipe data yang masuk. Kemudian kontrak, API documentation adalah janji atau kontrak. Kemudian integritas, perubahan tipe data diam-diam adalah pengkhianatan kontrak. Dalam Islam, janji adalah utang, ketidakkonsistenan merusak sistem dan hubungan. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.